Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dengan hari Jumat, hari yang barokah dan bertepatan di bulan Rajab yang mulia. Mudah-mudahan berlipat-lipat kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya, dan insyaallah selalu kita mohon kepada Allah keistiqomahan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga semakin cinta kita kepadanya, merindu, dan insya Allah Allah perjumpakan kita dengan beliau dalam keadaan beliau bahagia, lalu Allah bahagiakan kita mendapat syafaatnya dan kita berdampingan dengannya di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa petunjuk Al-Quran untuk kita semuanya berkaitan dengan bagaimana kita bersuara, ya. Bagaimana cara
kita berjalan, kemudian bagaimana pandangan kita, juga bagaimana hendaknya berlaku dalam pendengaran kita, makanan kita, lafal-lafal kalimat yang keluar dari lisan kita, majlis kita, diri dan jiwa-jiwa kita, pikiran-pikiran kita, kemudian juga bagaimana tentang kemampuan berlaku, memberi maaf, dan juga ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang kehidupan kita secara umum supaya bahagia, dan bagaimana kita menjaga hati kita. Beberapa petunjuk Al-Quran insya Allah menjadikan kita semua semakin paham menjalani kehidupan ini dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang suara. Silakan dibuka Al-Quran surah Luqman ayat 19. Sini Ustaz, jangan jauh-jauh. Surah Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dan bersederhanalah dalam berjalan, lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Naam, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Lain kalau orang bicara jumlah pendengarnya banyak, kalau dia bicara pelan mungkin tidak terdengar. Bahkan kalau sekarang ditambah pakai bahasa Arabnya mukabbirus saut nih. Mukabbirus saut, pembesar suara. Nah. Perintah Al-Quran, waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Kalau ngomong tuh usahakan ya bukan harus dengan nada tinggi, bukan harus dengan teriak-teriak. Kan enak kalau kita dengar juga omongan yang kira-kira penuh dengan kelembutan. Buat pendengar, insya Allah akan juga masuk ke dalam hatinya. Ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada bicara apalagi dengan penuh emosi, dan berikutnya nadanya nada tinggi. Sekali lagi saya sampaikan, beda dengan orang yang menyampaikan mungkin dalam situasi berorasi yang mesti didengar oleh orang banyak, dalam rangka memotivasi, dalam rangka membangkitkan semangat. Nah, ini pada tempatnya. Tapi kalau kemudian bicara biasa saja, tahu-tahu kok nadanya tinggi, penuh emosi, marah-marah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi nggak jelas topiknya.
Udah marah nggak jelas lagi. Nah, ini makin repot. Ya, kan enak kalau ngomong baik-baik aja deh. Lembut, tenang, ada apa. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita begitu. Kalau jalan sederhana aja. Nggak usah gerasak gerusu. Nggak usah kelihatan terlalu bagaimana. Kemudian juga apa? Ketika kita bicara, waghud min sautik. Rendahkan suaramu. Ya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitan berjalan kita di muka bumi ini. Ya. Surah Al-Isra ayat 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Emang mau kemana? Setinggi apa? Sedalam apa? Bicara katakan tentang ilmu. Toh pada saatnya ada juga kita mengalami lupa. Dan untung manusia masih bisa lupa. Coba bayangin kalau nggak pernah lupa. Segala urusan masuk semuanya. Bayangin kalau mengendap di hati dalam pikiran orang nggak lupa sama sekali dengan segala hal. Repot juga. Tapi kalau kebanyakan lupa, repot juga gitu. Lupa namanya. Segala urusan dia lupa, nah repot juga. Ada masanya mengalami lupa. Artinya apa? Apa yang kita sombongin dengan ilmu? Harta. Jangan lupa, harta kalau bukan pada orang yang tepat, potensial untuk berkurang. Tapi harta pada orang yang amanah, insya Allah bisa bertambah, namanya barokah. Tapi sebanyak-banyaknya harta, pada akhirnya pun akan kita tinggalkan. Di dunia bisa menjadi warisan, tapi apa yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Jabatan, berapa lama menjabatnya? Di Indonesia saja dikasih masa kok 2 periode, mau nambah nggak bisa. Artinya apa? Lalu apa yang disombongkan dengan jabatan? Mungkin ketika menjabat banyak orang mengeluh-elukan, tapi jabatan selesai bisa dielu-eluin. Ya, gitu. Jadi, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita sombongkan? Fisik, gagah, ganteng, cantik. Gara-gara jerawat doang, udah mulai senyum-senyum ngaca. Seganteng-gantengnya orang, kira-kira kalau lagi sakit gigi gimana? Secantik-cantiknya wanita, maaf, perutnya bermasalah, bolak-balik kamar mandi. Masih cantik nggak?
Ya masih. Wala tamshi fil ardi maraha. Apa yang layak kita sombongkan berjalan di muka bumi Allah? Ketika kita bisa sombong di hadapan manusia, iya, mungkin kita merasa punya kelebihan. Secara fisik, secara materi kita punya kelebihan, tapi ingat, mau sombong di hadapan Allah yang punya segala-galanya. Padahal Allah sangat mudah mengambil apa yang Ia titipkan, dan juga Allah sangat mudah memberi apa yang kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu disampaikan berita kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sampaikan kepada anakku. Apa kata beliau? Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil, dan milik Allah apa yang diberi. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Maka hendaknya ia bisa bersabar, dan hendaklah ia bisa mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dengan takdir Allah. Jadi ayat ini pendek tapi ngingetin kita semuanya. Wala tamshi fil ardi maroha. Berjalan di muka bumi ini nggak layak kita sombong. Wong buminya aja milik Allah. Terus mau sombong di mana? Di mana saja tetap Tuhannya Allah. Orang lain nggak lihat, Allah Maha lihat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pernah ada seorang ulama besar datang, dia bilang, "Wahai Tuhan, saya ini ahli maksiat, saya pengen tobat, tapi saya susah meninggalkan maksiat. Jadi pengen begini, gimana tobat pengen maksiatnya?" Gitu. Susah ninggalinnya. Bijak sekali Tuan Guru ini mengatakan, ya gini, kalau kau masih nekat juga dengan maksiatmu, satu, cobalah tidak kau maksiat di tempat yang Allah ciptakan. Waduh, nyari kemana tempatnya? Ada tempat yang bukan Allah penciptanya? Gak ada. Yang kedua, kalau kau masih nekat maksiat juga, yakinkan kau maksiat tidak menggunakan rezeki yang Allah sebagai pemberinya. Waduh, emang ada sesuatu dari selain Allah? Semua dari Allah. Fisik kita ini dari Allah, build up. Gak mesen kan, Bu? Yang minta orang tua kita doa kepada Allah, minta anak yang begini, minta. Jadilah kitanya kan gak minta. Setelah kita lahir baru kita minta kepada Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisik kita, fungsi-fungsi dari fisik kita ini Allah yang punya juga. Lalu kita dapat harta, dapat ilmu, dapat jabatan, dapat popularitas, semua karunia Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Jadi kalau maksiat tidak menggunakan rezeki dari Allah, terus dari siapa? Ketiga, kalau masih nekat maksiat juga, nanti kan akan mati. Malakul maut akan datang, sampaikan, nego sama malakul maut, jangan sekarang deh cabut nyawaku, aku mau tobat dulu. Kira-kira malaikat bisa disogok nggak?
disuap. Bisa nego malaikat. Sementara Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ketentuan ajalnya, maka gak bisa diundur, sebagaimana gak bisa dimajuin. Ada orang jatuh dari ketinggian yang menurut orang lain, kalau jatuh dari ketinggian seperti itu, ya ujung-ujungnya kematian. Belum mati itu. Ada orang kecelakaan yang kita lihat motornya terguling, mobilnya terguling, terhimpit, terjepit. Contohnya di mana? Anak-anak di Gaza, di Palestina, di bawah reruntuhan gedung-gedung, di bawah reruntuhan bebatuan, mereka terhimpit. Tapi Allah masih berikan kesempatan hidup, mereka masih hidup. Ada yang ketiban kangkung, meninggal. Kangkungnya satu truk, sama truk-truknya gitu. Kalau ajal sudah datang, nggak usah pakai sakit, nggak usah kelihatan lewat kecelakaan. Ajal datang, ada orang lagi makan bisa meninggal, ada orang tidur nggak bangun-bangun lagi, dan selanjutnya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, maka semua milik Allah dan ajal itu akan datang. Yang keempat, kalau memang masih juga nekat dengan maksiat, ya diingatkan oleh Tuan Guru ini, ntar kan ada surga, ada neraka. Kalau malak penjaga neraka nanti menceburkan kau ke dalam neraka, bilang sama malaikat itu, aku jangan ke neraka ya, pindahin aku ke surga. Kira-kira bisa nggak? Ya, kita merenung, nggak mungkin. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maroha. Bukan tempat kita, bukan wilayah kita, bukan pakaian kita kesombongan itu. Maka wala tamshi fil ardi maroha. Jangan sombong berjalan di muka bumi ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang pandangan kita. Surah Al-Hijr ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Janganlah sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang-orang kafir. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Nazroh, pandangan kita ini jangan sampai silau untuk urusan-urusan dunia. Ada orang yang Allah beri kelebihan dengan hartanya, walau dia tidak beriman sekalipun.
tidak beriman, lihat sekarang daftar orang-orang terkaya di dunia, daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Kira-kira banyakkan yang nomor-nomor topnya ya, kira-kira banyakkan muslim atau non-muslim? Non-muslim. Kita berjalan kemana-mana, banyak orang-orang kafir itu diberi kekayaan. Nggak usah silau, nggak usah merasa merana dengan apa yang Allah beri kepada kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini buat kita orang-orang beriman. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik buat kita. Allah beri Al-Quran kepada kita, kesenangan belajar Al-Quran, kesenangan membaca Al-Quran, kesenangan menghafal Al-Quran, kesenangan memahami Al-Quran, kesenangan kita bisa mengamalkan apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Ini adalah kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan urusan dunia nggak ada apa-apanya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada yang bilang kan hidup butuh duit. Terus kalau kita beriman, apakah nggak punya duit? Oh, orang-orang naik pesawat terbang. Terus kalau beriman, apa nggak bisa naik pesawat terbang? Oh, mereka bisa makan enak. Terus kalau kita beriman, kita pahami Al-Quran, apa nggak bisa makan enak? Kan rumusnya sederhana, makan enak pada saat enak makan, yang dimakan juga enak, udah selesai. Kemarin sama Paman Gofar ya, selesai zikir bersama Haji Komar, kami berangkat menuju Martapura. Sampai di sana waktu maghrib. Paman Gofar bilang yang menjemput di bandara juga belum kenal. Ketemu di sana. Masya Allah, Allah datangkan orang baik. Dijemput, diantar. Alhamdulillah, qadarullah, jalan ditutup. Dan saya dapat informasi tidak kurang dari 4 juta orang yang menghadiri haul Gurus Kumpul. Ustadz Ali Zain bersama Ustadz Dik Jaya lebih awal berangkat. Jalan ditutup. Alhamdulillah beberapa kali mobil kita bisa melewati portal. Tapi sampai di ujung terakhir di perapatan Amako, dia nggak bisa lewat lagi. Kita sudah lapar, mata sudah mulai lelah, aktivitas dari malam. Akhirnya apa? Kita putuskan sudah berhenti aja di sini. Masih jauh nggak perjalanan? Lumayan cukup jauh. Akhirnya kita supaya mata melek, mampir dulu cari kopi. Di mana ngopinya? Subhanallah, di depan situ berhenti ada hotel. Kata Paman Gopal, Haji Komar, kenapa kita nggak ngopi aja di situ? Datanglah ke hotel. Penginapan di sana penuh. Ngopi sebentar. Setelah ngopi, apa? Kata Paman juga, kenapa kita nggak coba aja nginep di sini? Subhanallah, datang ke resepsionis, apa yang terjadi? Tadinya full, penuh penghuninya. Qadarullah, kok ada yang check out pas waktu itu, baru aja check out. Alhamdulillah bisa dapat kamar. Bermalamlah di situ, bisa nyaman. Dan qadarullah, saya mengalami sakit perut sejak dari pesawat dari Jakarta menuju ke Banjarmasin. Luar biasa. Akhirnya malam itu bolak-balik kamar mandi, rupanya itu diantara rahasianya. Dapat tempat di hotel, kemudian bisa nyaman perut, sampai saya mau pulang masih mengalami itu. Tapi saya bersyukur kepada Allah, saya yakin ada hikmahnya dan tidak terhalangi dari rencana-rencana perjalanan itu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Sudah, akhirnya kita ziarah ke Kubah, di sekumpul salat subuh berjamaah, masya Allah, dengan begitu banyak orang berdoa, bersolawat, bermunajat, kemudian berziarah. Pak Haji Komar ngomong lagi, kita sarapannya cari nasi kuning, cari nasi kuning, cari, alhamdulillah tutup, jalan macet, subhanallah. Tertidur kita bersama di mobil di belakang. Paman Gopar tidur. Tapi subhanallah, menjelang di ujung jalan, tiba-tiba beliau terbangun. Itu ada katanya. Kayaknya buka. Coba lihat. Buka. Subhanallah. Betul. Tukang nasi kuning ada di situ. Subhanallah, dan qadarullah juga. Ternyata nasi kuningnya cocok di lidah. Nikmat begitu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Cukuplah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita. Jadi usaha kita apa? Bahagialah bersama dengan Allah. Enggak usah silau dengan urusan-urusan dunia. Kalau mau, ya kerja. Mau, usaha. Mau, berjuang sungguh-sungguh. Ikhtiar maksimal. Doa, tawakal. Tapi yakin, rezeki kita itu udah ada. Allah udah siapin. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan ada nanti namanya makomnya, makom sabab, ada makomnya, makom tadrij. Kan pernah juga terjadi cerita Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Pendapat Imam Malik, rezeki tungguin aja. Allah udah kasih, pasti nyampe untuk kita. Kata Imam Syafi'i, rezeki harus dicari, diusahakan. Suatu saat Imam Syafi'i berjalan, ada sedang orang panen buah-buahan. Akhirnya apa? Beliau ikut panen dan dapat rezeki dari ikut membantu panennya. Dia ingat sama gurunya Imam Malik. Akhirnya apa? Dari hasil panen, dari hasil dia bantu panen tersebut, akhirnya apa? Dia bawain ke gurunya. Kata Imam Syafi'i, tuh kan guru, rezeki dicari. Kata gurunya apa? Tuh kan bener, rezeki didatengin. Jadi bener dua-duanya. Rezeki kita ada kalanya tanpa berlelah-lelah mencari pun, kalau ada akan sampai kepada kita, sampai. Jadi hidup ini nggak mesti ngoyo, habis-habisan waktu, tenaga, pikiran, malah kadang-kadang yang pokok ditinggalkan. Cari apa? Cari rezeki. Seolah kalau nggak dicari, nggak dapat apa-apa. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, iya, ada masanya mencari, ada kalanya mencari, tapi juga ingat, harus yakin kita didatangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mencari, tapi juga wajib yakin rezeki itu akan sampai kepada kita. Maka diingatkan, la tamuddanna ainaika, pandangan kita ini jangan sampai memandang kepada urusan dunia, apalagi yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman lebih daripada kita. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan setiap subuh, bahkan 5 waktu kita bisa berjamaah di masjid. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah berhalaqah
Mungkin apa yang disampaikan bisa jadi berulang, itu sudah pernah kita dengar, itu sudah kita tahu dan sebagainya. Tapi nikmat mengkaji ayat Allah itu jauh lebih baik daripada segala apapun. Duduk di majelis ilmu, duduk memandang wajah guru, duduk bertemu dengan orang-orang saleh, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Nih semua jamaah az-zikra ini didoakan dari tadi sampai sekarang, didoain sama malaikat, semoga diampunin dosanya, semoga diampunin dosanya, semoga diampunin dosanya. Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah rahmati, rahmati, rahmati. Maka bahagialah kita yang menikmati suasana itu. Tenang urusan-urusan dunia kita. Jangan silau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Harus yakin dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dan berjuanglah, berusahalah sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang halal dan barokah. Banyak berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin min nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.